Perkenalkan, saya Endang Lestari, SPD, mahasiswa dalam jabatan 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi Bahasa Indonesia, nomor NIM 23100660128, nomor peserta 20150198890. Hari ini saya akan mengikuti uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tulung Bawang Barat, Provinsi Lampung di hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, saya mohon bimbingan dan masukannya untuk video pembelajaran saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdaya saing, mengabdi berbakti, tulang bawang barat, rakyatnya rukun dan damai sejahtera. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Mungkin di antara teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Semoga untuk hari berikutnya kita diberi kesehatan untuk
tentang minggu kemarin? Masih, Bu. Surat resmi dan surat tidak resmi. Coba siapa yang masih ingat tentang materi surat resmi dan surat tidak resmi? Coba Raja. Izin menjawab, Bu. Ya. Surat tidak resmi adalah surat pribadi atau surat yang hanya disampaikan pada teman sendiri. Ya. Surat resmi adalah surat yang disampaikan kepada suatu komunitas untuk suatu kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi lainnya. Ya, bagus. Wow. Ayo. Beridia W, Beridia O, Beridia W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren loh. Nah, dengar cerita fiksi dan cerita non fiksi. Pernah, Bu. Tahu cerita fiksi itu apa? Cerita non fiksi itu apa? Pernah, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Buku fiksi adalah buku fiktif atau imajinatif yang dibuat penulisnya berdasarkan imajinasinya. Contoh novel, cerpen, dongeng, naskah atau puisi dari yang dibuat oleh penulisnya sendiri yang bersifat imajinatif. Sedangkan untuk buku non fiksi adalah buku nyata atau buku yang terdapat data yang dapat dipercaya dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contohnya adalah buku resep makanan, buku motivasi, buku biografi, buku pelajaran, maupun buku cara melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Terima kasih. Di antara kalian siapa yang tahu cerita fiksi itu apa? Pengertian cerita fiksi. Silakan. Siapa yang bisa langsung? Isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan Fiksi apa? Saya, Bu. Ya, ayo. Teks fiksi ditulis berdasarkan imajinasi sehingga isi dari teks buku ini lebih membangkitkan emosi. Teks non fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks fiksi dan non fiksi. Yang kedua, mampu menganalisis ciri-ciri kebahasaan teks fiksi dan non fiksi ya. Yang itu tujuan yang kedua. Yang tujuan yang ketiga apa? Peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks fiksi dan non fiksi yang dibaca didengar melalui penerapan model pembelajaran PJBL dengan benar, santun, dan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kita sudah membentuk kelompok untuk materi pembelajaran hari ini. Kita untuk menyelesaikan tugas pembelajaran hari yaitu menulis teks fiksi dan non fiksi. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai kelompok kalian masing-masing. Silakan. Untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya kita akan melihat tayangan video yang ada di depan. Tolong kalian amati, kalian pahami. Nantinya kalian bisa menjelaskan apa maksud dari isi video di depan. Ya? Iya, Bu. Tolong diperhatikan. Tidak jarang juga loh yang masih belum paham apa perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Padahal beda keduanya sudah sangat jelas bukan? Satu fiksi, satu lagi sifatnya bukan fiksi. Lalu ada pertanyaan lain yang muncul. Lalu apa sih arti fiksi dan non-fiksi itu? Yuk kita bahas bersama. Pengertian. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat imajinatif. Isi buku fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rekaan pengarang. Contoh buku fiksi yaitu novel,
roman, fabel, cerita fantasi, puisi, dongeng, dan lain-lain. Sedangkan buku non-fiksi adalah karya yang bersifat informatif dengan bahasa yang jelas, akurat, dan disajikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Menggunakan gaya bahasa dan majas, menggunakan kata kias yang bersifat konotatif. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi adalah isi buku berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ada. Isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan percobaan. Menggunakan yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang keempat, nilai kepahlawanan yang berkaitan dengan perjuangan. Yang kelima, nilai sosial yang berkaitan. Kalian membuat contoh tulisan teks fiksi dan non fiksi. Di sini Ibu lampirkan contoh buku cerita fiksi dan non fiksi, dan Ibu lampirkan langkah-langkah cara pembuatan penulisan teks fiksi dan non fiksi. Silakan dibaca bukunya, dilihat langkah-langkahnya. Di situ sudah Ibu bagi contoh buku fiksi dan non fiksi. Silakan kalian sesuai contoh yang Ibu bagikan. Di situ sudah Ibu bagikan contoh-contoh buku fiksi dan non fiksi. Ada kesulitan, kira-kira apa yang perlu Ibu fasilitasi? Izin bertanya, Bu. Ya. Kira-kira setelah kita menjawab pertanyaan dari Bu Ena Lestari, kita presentasi di depan tidak, Bu? Iya, presentasi ke depan. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sangat puas sekali dengan jawaban dari Bu Ena Lestari. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang perlu dibantu dan kita ceritanya. Coba. Cerita khayalan seperti kalau yang namanya khayalan berarti tidak nyata, ya. Di situ tidak ada referensi dan tidak ada data tangga. Itu kalau buku fiksi. Kalau buku non fiksi berarti buku yang nyata. Contohnya buku pelajaran, artikel, kamus, ya, karya ilmiah itu yang non fiksi. Jadi fakta sesuai dengan peristiwa yang nyata, yang benar-benar terjadi ada. Berarti buku itu ada nama pengarang, ada daftar pustaka, ya, ada referensinya, ada nama pengarangnya. Itu kalau non fiksi, ya. Kalau fiksi tidak ada referensi, ya. Tuh bedanya fiksi sama non fiksi. Kalau fiksi apa? Buku yang bersifat imajinatif atau fiktif. Sedangkan buku non fiksi buku yang bersifat nyata dan tidak mengada-ngada dan dapat dipercaya secara ilmiah. Apa perlu? Sifat tertinggi penyakit akan membawa keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya sifat celaka akan membawa kecelakaan. Ini kan presentasi setelah presentasi itu dengan kantun. Kemarin saja Pak surat tidak tahu. Ada yang nanti disimpan lahirnya. Semuanya kan pengalaman. Sifat tertinggi penyakit akan membawa keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya sifat celaka akan membawa kecelakaan. Misalnya ini sedang tidak celaka, dia kenal
ini kan presentasi isinya. Setelah presentasi itu dengan pantun. Kemarin saja kan surat pidato. Ada nanti ada semua baiknya. Semuanya kan punya pantun itu kan supaya dia lebih menarik itu. Misalnya kalau dia menutupnya lagu Ambil Wassalam lakukannya menarik dari pantun. Kalian tinggal sini, tapi biasa aja. Tulisnya di sini berarti kita itu misalnya ini nama penerbitnya ditulis bukunya, judulnya, sampulnya. Misalnya kayak ditulis di Soeharto di itu kan judulnya itu baru ini adanya. Nah, kelas diri ini dia mengajarkan tentang pelajaran yang didapat tentang dari satu cerita di buku. Kelompok 4 yang akan mempresentasikan ke depan yang sudah selesai mengerjakan tugas LKPD-nya. Silakan. Bersama teman-teman. Silakan. Yang lain melihat menanggapi kawannya di depan. Ini kawannya mau mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan, bisa dimulai. Mau kira-kira apa? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Malin Kundang. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari pertama. Perkenalkan, nama saya Yustinus Octavio dari kelas 7D. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari kelas 7D. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raja Tata Negara dari kelas 7D. Ya. Baik, karena sudah memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Ia berjudul Malin Kundang yang Durhaka. Pada suatu hari di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang bersama ibunya. Mereka adalah orang yang sederhana dan tidak kaya. Waktu kecil, Malin Kundang merupakan anak yang tekun dan membantu ibunya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu ibunya mengambil ikan di laut. Saat Malin Kundang sudah remaja dan memasuki masa kerja, Malin Kundang berpamitan kepada ibunya. Ibu, aku izin aku ingin pergi mencari kerjaan, Ibu. Aku ingin mencari orang kaya dan bisa meninggikan derajat kita, Ibu. Akhirnya Malin Kundang pun berangkat ke tanah Melayu untuk melakukan kerja. Bertahun-tahun, berbulan-bulan berlalu. Akhirnya Ibu Malin Kundang pun sudah tua. Ibu, anakku ya Allah, semoga anakku sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Saat Malin Kundang sudah pulang ke tanah Sumatera Utara dan menaiki kapal yang sangat besar, ibunya sangat kaget. Pasti itu kapal anak saya. Saat Malin Kundang turun dari kapalnya,
Oh iya, silakan untuk bertanya. Apa kesimpulan dari cerita yang Raja bacakan tadi? Izin menjawab, kesimpulan dapat adalah jangan kamu mendurhakai orang tua, karena orang tua itu sudah membesarkan kamu dari kecil yang berat kamu penuh kesayangan dan penuh perjuangan yang sangat berat. Perhatikan. Tadi kelompok 4 sudah membacakan hasil kerjanya, mempresentasikan ke depan. Ibu akan memberikan reward karena sudah cukup bagus atas tampilannya dan kerjasamanya kelompok 4. Kasih aplaus. Cerita fiksi dan non fiksi tadi antara rekaan, khayalan. Kalau non fiksi cerita yang nyata, yang benar-benar terbukti, benar-benar pernah terjadi, terbukti kebenarannya. Contohnya buku-buku yang sudah diterbitkan dan jelas penulis dan total pengarang. Untuk tugas di rumah, silakan kalian mencari cerita atau teks cerita fiksi dan non fiksi dari hasil kerja kalian. Kalian perbaiki lagi, kalian lengkapi lagi. Silakan kalian mencari dari buku referensi yang lain. Nanti bisa kalian ketik lewat Word ataupun lewat Canva. Kalian cari-cari dari buku referensi yang lain. Nanti kalian kirim di PMM ya. Itu tugas kalian di rumah ya. Silakan diperbaiki untuk cerita fiksi dan non fiksinya. Tolong diperbaiki hasil kerja kalian supaya lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi. Kemudian untuk pelajaran atau materi hari berikutnya kita akan nanti sama-sama membahas tentang materi teks berita. Silahkan kalian mencari contoh-contoh berita dari referensi yang lain ya. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi cerita fiksi dan non fiksi sudah kita pelajari. Kalian sudah menghasilkan produk berupa tulisan, cerita fiksi dan non fiksi yang sudah kalian presentasikan ke depan. Coba sekarang kesimpulannya, cerita fiksi adalah cerita yang berbentuk khayalan atau imajinasi atau rekaan. Di dalam cerita fiksi, di situ tidak ada referensi ya, tidak ada referensi, tidak ada daftar isi ataupun tidak ada daftar pustaka, karena di sana ada berbentuk majas ya. Karena yang namanya fiksi itu sifatnya rekaan khayalan. Kalau cerita non fiksi yaitu cerita yang nyata, cerita yang benar-benar nyata dan pernah terjadi. Contohnya buku ilmu pengetahuan, bisa artikel atau karya ilmiah, bisa buku kamus ya. Itu contoh cerita atau teks non fiksi ya. Kalau dilihat dari unsur-unsurnya dan ciri-cirinya, di sana ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada alur, ada penokohan, ada amanat ya. Pesan yang disampaikan dalam cerita itu alurnya itu dalam unsur intrinsik. Kalau belum mengakhiri pembelajaran, Ibu adakan post test. Kalian mengerjakan soal ya. Ibu bagi soal post testnya. Waktu, Bu. Waktu